Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aliana Syalubis dengan NPM 230510201042. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syafal. Jadi saya akan menjelaskan cara membuat output deskriptif melalui aplikasi SPSS. Jadi ini adalah layar utama aplikasi SPSS. Di sini ada data view, yaitu tempat menginput datanya, dan variabel view itu tempat menginput data dan juga mengedit variabelnya. Jadi di sini kita buat dulu yang pertama variabelnya nama. Terus yang kedua kita buat jenis kelamin. Untuk tulisannya tidak perlu dispasi. Terus yang ketiga kita buat umur. Yang keempat kita buat pendidikan. Yang kelima pendapatan. Dan yang terakhir konsumsi. Jadi yang pertama di sini ada nama. Jadi nama ini karena huruf kita menggunakan string bukan numerik. Lalu oke. Nah, terus untuk width ini banyaknya data. Jadi kita ganti aja jadi 20. Terus desimalnya tidak perlu. Label ini untuk penjelasan secara detail. Values ini pengelompokan. Nama juga nggak perlu. Terus missing ini juga ketika responden tidak ingin memberitahu pendapatan mereka atau pendapatan mereka nol. Dan columns ini untuk melebarkan. Terus di sini ada align, yaitu untuk tulisannya mau ke kiri, kanan, ataupun tengah. Jadi untuk measure-nya nama ini menggunakan nominal karena ia objek. Terus yang kedua ada jenis kelamin, tipenya numerik. Terus desimal kita tidak perlu, jadi kita ganti nol. Untuk semua kita ganti nol ya. Nah, terus untuk yang jenis kelamin, labelnya nggak perlu. Terus di values kita akan membuat pengelompokan. Yang pertama kita buat laki-laki. Terus yang kedua kita buat perempuan. Lalu kita okekan. Terus untuk missingnya nggak perlu. Dan untuk measure ini kita menggunakan nominal juga. Lalu umur ini menggunakan numerik. Ini values-nya nggak perlu, missingnya juga enggak. Nah, tapi di measure-nya dia menggunakan skala karena dia bersifat rasio. Terus untuk pendidikan, tipenya numerik juga, kita juga akan membuat pengelompokan. Jadi yang pertama kita buat dulu SD. Yang kedua kita buat SLTP. Yang ketiga kita buat SLTA. Yang keempat kita buat D3. Yang terakhir, yang kelima S1. Nah, terus kalau udah kita tekan OK. Missingnya nggak perlu, terus kolom enggak, dan measure-nya ini kita menggunakan ordinal karena pendidikan itu tingkatan. Terus untuk pendapatan tipenya juga numerik, dia tidak menggunakan values tapi dia di missing karena ada beberapa responden yang tidak ingin diberitahu pendapatannya atau mungkin pendapatan mereka nol. Jadi di sini kita pilih discrete missing values, terus di sini kita buat aja 999. Terus oke. Nah, untuk measure-nya kita menggunakan skala juga.
Untuk konsumsi tipenya juga numerik, terus kita juga buat kayak em, kayak pendapatan tadi ya. Terus kita oke dan untuk ini kita pakai skala juga. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi ke data view karena saya sudah memiliki data sendiri. Jadi di sini kita paste. Nah, jadi kolom tadi itu bisa kita gunakan untuk kasih besar. Nah, jadi ini udah ya, ini kan. Nih, ini udah juga. Nah, sekarang bagaimana cara membuat output deskriptifnya? Jadi yang pertama kita pilih analyze, terus deskriptif statistik, terus pilih deskriptif. Nah, kita pilih umur, pendapatan, dan konsumsi. Terus optionnya ini kita checklist semua. Nah, terus ini variabelis, terus continue, dan oke. Nah, jadi ini dia output deskriptifnya, hasil semuanya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.